Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari 2 Timotius pasal 2 ayat 9 dan 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah menderita karena pemberitaan Injil. Menderita karena pemberitaan Injil. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Perikop ini berjudulkan panggilan untuk ikut menderita. Dalam perikop ini dengan jelas Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya Timotius supaya kuat. Kalau ayat 1 kita baca, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia mencontohkan dirinya dalam menghadapi risiko dari tugas pemberitaan Injil yang dilakukan. Makanya dia berkata kepada Timotius sebagai anak rohaninya, apa yang telah kau dengar dan lihat dari kehidupanku, maka saksikanlah itu. Kalaupun nanti kemudian engkau pun mengalami pergumulan, maka kuatlah. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, setialah menyaksikan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Setialah menyaksikan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Hidup keseharian kita adalah hidup yang menyaksikan, hidup yang memberitakan, hidup yang mewartakan. Itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Injil, firman yang telah kita dengar dan kita imani, lalu kemudian kita hidupi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Itu kemudian kita wartakan, kita beritakan, kita saksikan dalam hidup keseharian kita. Hidup keseharian kita tidak terlepas dari firman Tuhan, tidak terlepas dari kebenaran, tidak terlepas dari Injil. Justru karena kita sudah menerima Injil, mengimani, menghidupi, maka itu menjadi bagian yang melekat dalam diri kita, dan itulah yang kita saksikan dalam hidup keseharian kita. Sehingga sesungguhnya hidup orang yang percaya itu adalah hidup yang menyaksikan, hidup yang bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kasih Tuhan, bersaksi tentang penyelamatan yang dari Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, bersaksi tentang siapa yang kita imani, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyaksikan itu melalui hidup keseharian kita yang beriman kepadanya. Dan ketika itu menjadi bagian dari kehidupan kita, lalu kemudian kita saksikan, maka kita sebenarnya sudah menjadi pemberita Injil. Yang kedua, upah orang yang setia adalah
keselamatan dan hidup kekal. Upah orang yang setia adalah keselamatan dan hidup kekal. Setelah tadi poin pertama, kita setia menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan Injil dalam hidup keseharian kita. Walaupun ketika kita menyaksikan itu ada beragam hal yang mungkin terjadi, resiko. Paulus dalam perikop ini menggambarkan dia sampai terbelenggu, terpenjara karena memberitakan Injil. Tetapi harus diingat bahwa ada upah keselamatan hidup kekal yang jauh melebihi resiko yang kita hadapi di dunia ini. Kalaupun karena memberitakan Injil, karena memberitakan firman Tuhan, ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi karena pada dasarnya dunia tidak senang dengan kebenaran. Dunia menawarkan hal-hal yang membawa kita untuk menyimpang. Tapi orang yang percaya dan setia di dalam kebenaran itu, di dalam pemberitaan Injil itu, di dalam firman itu dengan beragam resikonya. Mengapa dia setia? Mengapa dia percaya? Karena dia tahu bahwa ada upah keselamatan dan hidup kekal yang menjadi miliknya. Dan ketika kita mengimani ini, maka kita tentu akan kuat seperti seruan Paulus kepada Timotius tadi. Kuat menghadapi beragam pergumulan. Dari mana kekuatan itu? Tentunya melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman, melalui lagu puji-pujian, syair-syair lagu itu menguatkan kita, melalui persekutuan orang percaya, melalui beragam peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita alami, melalui perjumpaan dan kebersamaan dengan sesama dan semesta ini, maka pada saat itu kita sedang dikuatkan untuk tetap setia karena ada upah keselamatan dan hidup kekal bagi orang yang percaya. Apapun pergumulan kita saat ini di masa-masa Advent menjelang Natal ini, ingatlah kedua hal tadi. Setialah menyaksikan Injil, kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kita, apapun risikonya, setialah. Kedua, ingatlah dalam kesetiaan itu ada upah keselamatan dan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberi kami kesempatan menikmati hari baru yang kami imani merupakan hari berkat dan sukacita bagi kami karena kami mau berjalan setia bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia menyaksikan Injil, menyaksikan firman-Mu dalam hidup keseharian kami apapun resikonya. Karena ketika kami setia sampai akhir kehidupan kami, ada upah yang kami terima, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Mampukan kami untuk tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Secara khusus berkatilah sesama kami yang
mengalami pergumulan. Apapun pergumulan mereka saat ini, ya Tuhan, berbelas kasihlah, berbelas kasihlah, berbelas kasihlah. Kuatkanlah dan berikan hikmat agar mereka dimampukan untuk mengandalkan Engkau saja dalam menghadapi pergumulan itu, sehingga mereka kuat menghadapinya, bahkan diberi kemampuan untuk melampaui dan mengatasinya. Terima kasih Bapa di sorga, apapun rencana kami sepanjang hari ini, kami memohon hikmat-Mu agar yang kami rencanakan adalah sesuatu yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.